Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur salembur Baraya Sakota, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan. Senang sekali saya kembali bertemu di channel Dedi Royadi. Di video sebelumnya, saya telah share bagaimana saya membuat kolam ikan yang terbuat dari terpal. Dan di video kali ini, saya akan coba share kembali video bagaimana saya mengaplikasikan kolam tersebut untuk memelihara ikan nila. Baiklah, kita ketahui bahwa air merupakan suatu media atau ekosistem untuk tumbuh dan berkembangnya ikan nila. Ada beberapa parameter untuk menentukan kualitas air. Yang pertama adalah tingkat oksigen terlarut dalam air, tingkat pH atau power of hydrogen, suhu atau temperatur, salinitas, dan juga amoniak. Amoniak merupakan senyawa yang bersumber dari ekresi nitrogen dari suatu organisme atau bersumber dari sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan dan kotoran ikan itu sendiri. Dalam konsentrasi yang sangat tinggi, amoniak akan membahayakan bagi kelangsungan hidup ikan. Risiko terbesar adalah terjadinya kematian pada ikan. Bagaimana cara untuk mengurangi tingkat amoniak yang tinggi di dalam kolam? Yaitu dengan menggunakan metode sirkulasi air atau biasa disebut dengan sistem RAS, yaitu Recirculating Aquaculture System, di mana metode ini secara singkat adalah merubah senyawa amoniak menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat, dan akhirnya kembali lagi ke kolam dengan kadar amoniak yang tidak membahayakan atau berubah menjadi senyawa yang baru yang tidak membahayakan untuk perkembangan ikan. Baiklah, untuk detail lebih lanjut kita ikuti video tutorialnya berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita lihat Baraya. Ini adalah salah satu contoh akibat daripada buruknya kualitas air pada kolam. Ikan akan mati. Hal ini tentunya sangat tidak diinginkan. Apabila kita amati, terlihat ada lebam pada bagian insang ikan. Kemungkinan diakibatkan oleh adanya zat amonia yang beracun yang terhirup oleh ikan dan merusak organ bagian dalam lainnya. Hal ini ditandai dengan pecahnya empedu yang terlihat kehijauan pada perut ikan. Selain itu, ada banyak faktor lain diantaranya disebabkan oleh minimnya kandungan oksigen terlarut dalam air atau sistem aerasi yang buruk. Kadar pH dan temperatur yang tinggi juga dapat sangat berpengaruh terhadap buruknya kualitas air. Dan ini adalah beberapa contoh produk filter yang berfungsi untuk memfilter dan mengurai senyawa amonia sehingga diharapkan kondisi fisik air kembali layak sebagai media untuk hidup dan berkembangnya ikan. Di pasaran, Baraya dapat membeli chamber ini dengan berbagai varian, namun tentunya dengan harga yang tidak murah. Berikut kita akan membuat chamber sederhana dengan bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Chamber yang digunakan adalah dari bahan ember bekas cat 25 kg, beberapa potongan pipa, pompa air, dan material lainnya seperti lem, kran, shock drat, dan lain-lain. Langkah pertama adalah dengan melubangi bagian atas ember, lalu pasang pipa ukuran 1,5 inci ke dalam lubang sebagai outlet untuk mengalirkan air ke chamber berikutnya atau mengalirkan air kembali ke dalam kolam. Pasang juga keni pada pipa bagian dalam dengan menghadap ke atas. Hal ini bertujuan agar air dapat masuk beserta oksigen sehingga menambah cadangan oksigen di dalam kolam. Yang kedua, agar air yang masuk benar-benar air yang bersih yang ada di bagian permukaan. Sebaiknya gunakan shock drat yang biasa digunakan untuk toren ukuran 1,5 inci
agar merekat kuat sehingga tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya pasang shock drat ukuran 0,5 inch pada lubang ember bawah dan kran sebagai saluran pembuangan atau backwash. Tak lupa menggunakan seal tape agar shock drat dan kran merekat kuat. Rangkai pipa ukuran 1/4 inch sebagai saluran inlet yang akan mengalirkan air dari kolam dengan bantuan mesin pompa. Pada bagian bawah install pipa T untuk membagi aliran air jadi 2 arah. Lalu di setiap ujungnya dipasang keni dengan arah yang berlawanan. Hal ini bertujuan agar air akan memutar dan membuat suatu pusaran yang akan mengendapkan kotoran padat berada di tengah, yang kemudian akan dibuang melalui button drain atau backwash. Pada ketinggian kurang lebih 8 cm dari bawah, pasang saringan yang terbuat dari plastik yang sudah dibuat lubang-lubang kecil. Ini berfungsi untuk menahan kotoran padat agar tidak ikut naik ke atas dan untuk menahan beban dari media filter yang berada di atasnya, sehingga menyisakan ruang untuk air yang masuk. Di bagian atas pasang pipa keni untuk menyambungkan dengan pipa dari mesin pompa. Nah, baraya, proses pembuatan jumper sudah selesai. Di sini saya membuat 2 chamber, satu untuk chamber mekanis dan yang kedua untuk chamber biologis. Pada sistem filtrasi terdapat beberapa macam unsur media filter. Yang pertama adalah filter mekanis, yaitu filter yang berfungsi menyaring kotoran padat seperti kotoran ikan dan sisa pakan. Medianya antara lain busa atau kapas, biofoam, jaring nelayan, dan lain-lain. Yang kedua adalah filter biologis, yakni filter yang berfungsi untuk mengoksidasi gas amonia menjadi senyawa nitrit dengan peran bakteri Microsomonas sebagai bakteri pengurai, yang kemudian senyawa nitrit kembali diurai oleh bakteri Nitrobacter menjadi senyawa nitrat. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Media filternya antara lain Jepmet, Bioring, Biobol, dan lain-lain. Sebagai rumah bakteri tempat berkembangnya organisme pengurai senyawa amonia. Peran filter biologi pada proses filtrasi air sangatlah esensial untuk menentukan kualitas air yang sehat. Bisa juga ditambahkan karang jahe di atasnya yang berfungsi sebagai pH buffer, dan batu zeolit untuk menyerap beberapa senyawa yang tidak sempat tersaring baik oleh filter mekanis maupun filter biologi.
Selanjutnya tinggal masukkan satu demi satu media filter berupa busa atau kapas, biofoam, dan jaring nelayan ke dalam chamber pertama sebagai filter mekanis yang berfungsi menahan atau menyaring kotoran padat yang disedot melalui mesin pompa air dari dalam kolam. Hal yang sama dilakukan pada chamber kedua dengan memasukkan media filter biologis berupa jet mat, biobol, bioring, karang jahe, dan batu zeolit diletakkan di atas biobol sebagai lapisan teratas. Flashback. Nah, akhirnya proses pembuatan dan pengisian kedua filter telah selesai. Sekarang tinggal install pada jaringan pipa yang telah terpasang pada kolam. Saya menggunakan mesin pompa dengan kapasitas daya 35 watt untuk mengalirkan air ke atas permukaan melalui pipa ukuran 0,5 inci. Ini adalah chamber filter air kolam versi yang paling sederhana dengan bahan dan peralatan seadanya. Saya yakin Baraya dapat membuat jauh lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video DRW Farm berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.